tahun 90 ada fans yang nyuratin gue tiap hari. Ya udah, tapi makin lama suratnya makin weird gitu ya. Ini kok aneh ya, tuh kok kayak begini. Lama-lama terus tiba-tiba dia menghayal bahwa gue tuh suaminya dia gitu. Banyak ide-ide yang tidak bisa tersalurkan di Gigi, yang memang tidak Gigi banget gitu ya. Nah akhirnya gue minta izin tuh ke anak-anak, guys, boleh nggak gue bikin project solo deh? Halo, gue Arman Maulana, tanya gue apa aja. Ya 11 Januari sih, personal, karena itu kan pernikahan saya, 11 Januari pernikahan saya. Fans salah lengkap sebetulnya semuanya sih benar, cuman ada satu orang, Mas Adri Subono, salah satu promotor besar di Indonesia dulu, itu tiba-tiba, "Man, thank you banget bikinin lagu 11 Januari. Oh, Mas Adri nikahnya 11 Januari juga? Enggak, gua ulang tahun." Nah itu, lucu. Nakal kali ya, yang panas, badan ini pusing-pusing. Itu banyak yang protes tuh, teman-teman musisi, teman-teman wartawan yang deket sama saya. "Man, lu ngapain sih kok bikin lirik kayak gitu?" Ternyata Pak booming, terus anak-anak yang protes juga, "Terus gimana itu?" "Iya juga ya," katanya. Ya udah nikmatin aja. Ngeband. Nggak tahu, saya lebih seneng vibe band aja. Even sekarang gue punya project solo, tetap aja bandnya itu, band pengiring gue, Arana Project Band itu, tetap orangnya tetap itu. Jadi maksudnya orangnya tuh gak ganti-ganti gitu, karena supaya memang gue ngerasa bahwa ini nih band gue nih. Alhamdulillah enggak sih, tapi ketika ada kejenuhan justru membuat sebuah project lain, yaitu Arana Project itu 8 tahun yang lalu. Jadi ketika itu tuh gue tuh merasa di Gigi tuh, aduh ini kenapa ya, kok gue lagi rada jenuhnya tuh di situ. Banyak ide-ide yang tidak bisa tersalurkan di Gigi, yang memang tidak Gigi banget gitu ya. Nah akhirnya gue minta izin tuh ke anak-anak, guys, boleh nggak gue bikin project solo deh? Oh ya sikat aja, Man. 8 tahun yang lalu keluar Arana Project. Pernah banget waktu itu pas gue nyanyi, gue tahu anak saya kan sekolahnya jauh ya, bener-bener udah bukan beda pulau, itu beda negara gitu kan. Terus dia sakit, pas gue mau naik stage banget, dia sakit. Ya sakitnya memang tidak begitu sakit apa gitu ya, tapi kan kebayang ya, anak satu-satunya sakit di sana, ya rada kalut gitu, aduh ini gimana ya. Sedangkan waktu itu tuh lagi COVID, zaman COVID gitu. Bukan COVID sebetulnya, cuman wah ini gimana. Tapi saya harus tetap profesional kan di stage. Memang kelihatan sih, kalau anak-anak Gigi sih ngerasa gitu ketika turun stage, "Man, udah dah lu langsung aja deh lu calling, karena lu kelihatan banget tadi nyanyi banyak pikiran." Tapi alhamdulillah sih kalau penonton sih ya nyanyi aja sih biasa. Ya alhamdulillah enggak. Karena ketika gue merasa kayak misalnya rada sepi dan sebagainya, gue punya istri dan anak. Ketika gue misalnya istilahnya lah, bukan jenuh ya, ketika gue pengen sebuah situasi, vibe yang nggak di keluarga dulu nih misalnya gitu ya. Gue tuh banyak teman-teman yang di luar musik malah. Teman-teman mobil, gue teman-teman BMX, sepeda gitu. Itu justru yang menurut gue jadi ngasih masukan vibe yang positif dan jadi nggak lonely aja sih. Lebih takut kehilangan cinta. Kenapa? Panggung yang dihasilkan sekarang oleh saya itu adalah hasil karya cinta. Gokil nggak tuh? Terakhir nangis saya waktu lihat anak saya lulus S1 di negara orang. Maksudnya saya nggak percaya sama Dewi, saya bisa membiayai, saya bisa membesarkan dengan Dewi seorang anak, dan dia kuliahnya tuh di negara lain lagi, yang dulu boro-boro lah kebayang gitu gua dulu bukan apa, saya itu kan dari keluarga yang sederhana gitu ya, tapi saya bisa membesarkan dan bisa meluluskan gitu seorang anak yang bahkan sekolahnya dia overseas gitu kan. Terus dia, wah gila, anakku udah S1 ya, bahkan sekarang lagi S2 gitu. Itu tuh di situ pas lagi dia dikasih toga gitu langsung gitu. Tapi bukan yang nggak gitu, cuman gitu. Dulu zaman surat menyurat. Dulu tahun 90 ada fans yang nyuratin gue tiap hari. Ya udah, tapi makin lama suratnya makin weird gitu ya. Ini
ini kok aneh ya, tuh kok kayak begini. Lama-lama terus tiba-tiba dia menghayal bahwa gue tuh suaminya dia gitu. Ya udah toh cuman surat. Ternyata besok pagi-pagi gue diketok sama pavilion rumah gue ke dulu nyewa rumah, diketok sama hansipnya, Kang Arman, ya ada apa Pak? Aduh ini maaf banget nih, ini ada cewek dari tadi malam. Hah? Terus dia keke pengen masuk ke rumah Kang Arman. Siapa? Gue bilang nggak tahu, pokoknya dia sampai nangis-nangis. Ini sekarang masih ada nih pagi-pagi ini di hansip, di pos hansip. Saya datengin ternyata yang nulis surat itu. Ya udah akhirnya saya ditenangin, bla bla dan sebagainya. Akhirnya ya dia pulang lah. Itu mah sering. Jadi gini, lupa lirik itu justru bukan lagu yang jarang dibawakan. Justru kadang-kadang lagu yang paling sering dibawakan. Karena mungkin secara apa ya, gue nggak tahu lah istilah kedokterannya. Mungkin karena di sini justru terlalu hafal, terlalu sering, maka malah kadang-kadang jadi blank. Caranya biasanya kalau lagu itu hits, ya paling gampang diginiin sama penonton. Tapi biasanya gini, gue tuh hilang tuh lirik pertama biasanya. Aduh, lirik pertama apa? Giniin ke penonton, penonton nyanyi itu langsung udah oh ya, tak langsung gitu. Hidayah. Entar dulu, apa ya? Kehidupan saya gitu. Diangkat menjadi sinetron atau film? Sinetron. Waduh. Penyanyi dari tanah Jawa Barat. Wah. Kayak pendekar. Gue mau bercanda, orang kemarin ketemu sama dia di DJKI, di Dirjen Kekayaan Intelektual gitu ya. Ya biasa aja. Wedan, mana? Piye kabar lu? Abik, ya udah gitu. Emang dia mah gitu. Saya tuh kalau di WhatsApp sama dia, WhatsApp dia serius, malah saya bercandain. Pas dia bercanda, saya lebih bercandain lagi. Jadi gua sama Dhani ya kenal udah lumayan cukup lama ya, udah puluhan tahun. Buat gua perbedaan pendapat ini ya hanyalah sebuah perbedaan pendapat aja. Kalau ketemu mah santai-santai aja. Menikahkan anak saya dengan seorang lelaki yang akan mendampingi dia menjadi imam yang terbaik lahir batin. Buat saya sih kriteria tidak maksudnya kriterianya tidak lengkap atau harus paling, tapi yang paling penting tetap saya itu karena dia akan menjadi imam, karena anak saya cewek gitu ya, wanita, perempuan, buat gue dia seorang laki yang akan menjadi imam buat anak saya. Kalau balik ke 95 mau ngomong apa? Gua mau ngomong bahwa lu nanti di 2000 awalan akan mendapatkan jadwal manggung yang sangat ketat banget. Jangan lupa ya olahraga yang baik. Karena saat itu gue kena apa ya? Bukan penyakit lah. Jatuh banget gue di situ saat itu, stamina jatuh banget sampai gue ke psikiater, gue ke dokter, gue ke mana-mana lah. Sampai bingung ini kenapa sih? Ternyata cetek banget gitu. Gue ketemu sama Ade Rai, kata Ade, lu olahraganya nggak bener, lu makannya nggak bener. Coba deh lu coba susun. Gue susunin ya, lu harus gini. Bener gitu. Padahal ternyata tuh gue udah mikir macam-macam tuh. Mungkin gue apa nih berdosa besar kepada ini mungkin atau apa dan sebagainya. Jadi gue pengen ngomong, lu tahun 2000 awal, awas lu olahraga yang bener-bener olahraga. 2000 awal lu coba deh telepon Ade Rai gitu. Gue ngomong gitu. Oke, terima kasih sudah bertanya.